So di video kali ini aku mau cerita gimana perjalanan kulit aku dari yang tadinya kayak gini, breakout banget sampai akhirnya kulit aku di posisi yang sekarang. Oh, belum terlalu mulus? Enggak juga dalam kondisi yang super duper perfect. Tapi aku pengen cerita sama kalian gimana caranya aku sebagai acne prone skin yang benar-benar susah banget ngadepin masa-masa, tahu kan, jerawatan yang buat rasanya tuh sakit. Terus setiap kali kita muncul lagi yang baru tuh pasti perasaannya gatel dan lain-lain, sampai akhirnya sekarang benar-benar bisa sekarang much better. Oke, di video kali ini aku akan jelasin sama kalian tips and trick menurut aku yang cocok dan berguna banget buat kalian yang lagi jerawatan dan sekarang lagi dalam proses penyembuhan. Hai guys, balik lagi di channel YouTube Katanya Kezia bareng sama Kak Kezia. Tapi kali ini aku bukan di episode podcast. Aku sekarang lagi pengen kasih tips and trick ke kalian seputar apa yang aku lakukan dalam perjalanan aku dari yang tadinya breakout banget sampai sekarang bisa dibilang nggak cukup breakout. Nah, yang pertama aku menjelaskan sama kalian, jadi posisinya kenapa sih Kak Kezia tuh bisa breakout. Sebelumnya aku tuh memang acne prone dari aku SMP kelas 3, itu aku memang udah breakout guys. Tapi kemudian breakoutnya tuh mereda. Di SMA tuh aku udah nggak breakout, tapi memang masih ada jerawat beberapa gitu yang ya normal lah sebenarnya wajahnya. Nah, cuman masuk di kuliah semester 5, ya semester 4 atau semester 5, itu masa pandemi. Dan di masa pandemi itu kita tahu sendiri kayak gimana, gym nggak dibolehin alias nggak dibuka, kolam renang juga nggak dibuka, pokoknya semua tempat-tempat kebugaran itu nggak dibuka, kita dikurung di rumah, prosesnya kita dikarantina, dan itu kondisinya aku cuma bisa makan apapun yang disajikan ke aku. Aku anak ilmu dan teknologi pangan, I know, tapi aku tidak cukup punya kuasa atau kendali untuk menentukan apa yang ingin aku makan saat itu, karena aku berpikir oh ya udah masa pandemi, waktu itu aku juga kena COVID, kayaknya aku nggak banyak dan nggak cukup pantas untuk banyak memilih makanan. Akhirnya aku pilihlah asupan yang ada, itu kebanyakan nasi uduk, terus setiap paginya ketoprak, gado-gado, yang ada itu terus, dan itu berputar terus. Gak olahraga, ditambah makan makanan yang nggak terkontrol, sayurannya jarang banget, kita nggak bisa keluar rumah, dan kami kena COVID. Jadi situasi yang sangat mencekam, sampai akhirnya di masa pandemi itu membuat aku naik BB 17 kilo. Gila nggak? Jadi aku naik BB itu sampai 17 kilo, separah itu. Dan akhirnya berikutnya parah banget. Aku jadi makin gendut. Ini aku ada kayak footage aku pas aku gendut banget di masa itu. Badannya gede, terus udah gitu muka juga tembem banget, jalan dah ngos-ngosan, terus breakout udah jelas. Aku waktu itu nggak dapat sampai 9 bulan. Parah nggak? Jadi selama aku pandemi itu aku nggak dapat sama sekali, nggak menstruasi. Kondisi yang separah itu aja, aku tuh baru kontrol ke dokter setelah sekitar 9 bulan itu, karena kan masa pandemi, aku bener-bener nggak kepikiran guys untuk cek ke Halodoc atau apa, nggak sama sekali. Karena aku pikir, oh ya udahlah, mungkin memang kayak gitu prosesnya, tapi itu nggak normal, itu sama sekali nggak normal. Akhirnya setelah selesai, itu aku baru cek ke dokter kandungan, dan ternyata memang nggak ada apa-apa, dan dokter kandungan itu bilang, di masa itu, pandemi itu banyak banget pasien dia yang selalu gejalanya sama kayak aku. Jadi oh ya udah, berarti memang gara-gara penambahan berat badan. Karena di USG sih nggak ada apa-apa ya, puji Tuhannya seperti itu. Dari situ berlanjut terus, acne prone-nya nggak berhenti-berhenti, ada timbul sampai BB aku akhirnya pelan-pelan mulai stabil. Aku nggak bisa bilang kalau sekarang tuh berat badan aku udah perfect ya, nggak juga. Karena kondisinya sekarang aku juga masih berjuang banget dalam kondisi yang gimana caranya supaya kulit aku itu sekarang lebih bagus lagi, dan pola makannya seperti apa dan lain-lain. Oke, kita masuk di tips yang pertama. Tips yang pertama, nggak lain dan nggak bukan, kalian akan selalu mendengar berat badan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap muka kita. Jadi kalau aku pertama, aku harus menormalkan kembali berat badan aku. Waktu itu dari awal tahun aku udah turun sekitar 5 kilo, masih jauh. Tapi sekarang BB aku udah 57, dari yang tadi 67 udah turun 10 kilo. Selama kurang lebih 1,5 tahun. Lama ya? Iya lama, karena aku nggak berusaha untuk turun sama sekali, dan baru sadarnya itu sekarang untuk menurunkan berat badan. Kemudian setelah menurunkan berat badan, aku terasa sekali tubuh aku jadi pertama gak gampang capek. Nggak lagi promosi vitamin guys, tapi tubuh jadi lebih sehat, nggak gampang capek, dan menstruasi aku sekarang tuh lebih teratur. Terus setelah berat badan turun, itu aku ngerasa banget perubahannya tuh hormonalnya sekarang itu jarang banget breakout. Yes, sejarang itu untuk breakout. Terus
Gimana caranya supaya berat badan itu turun? Aku biasa jaga pola makan. Nanti kita cek di another video ya, gimana pola makan yang aku terapkan. Terus, aku biasa jaga pola makannya itu lebih banyak untuk sayuran. Porsi untuk karbohidratnya, aku ganti nasinya dengan beras porang. Mahal guys, mahal. Guys, aku mau lanjutin tips yang kedua. Tapi sorry, outfit aku udah beda. Karena ternyata video aku yang udah aku buat sebelumnya tuh gak ada suara. Jadi akhirnya aku harus ngulang lagi semua pembuatannya. Dan aku mau ada tips yang kedua. Nah, tips yang kedua yang aku lakukan itu adalah sering banget atau dalam kurun waktu 3 hari itu aku bakalan mengganti sarung bantal dan juga sarung guling. Kenapa? Kalau misalkan berpikir sarung bantal sarung guling itu nggak penting, no, jawabannya sangat-sangat salah. Karena justru setiap kali aku ke klinik ataupun aku lagi konsultasi sama dokter, saran dokter itu selalu aja, kamu udah sering ganti sarung bantal sarung guling belum? Terus aku awalnya tuh bingung kan, kenapa sih para dokter ataupun para suster yang sedang menangani aku di treatment kecantikan itu pasti bertanya hal itu. Lalu aku pikir-pikir ulang kan, memang sih benar penjelasannya adalah karena kan wajah kita tuh paling sering terpapar dengan bantal ya. Bantal kayak kiri kanan, apalagi yang suka gulingnya dipeluk-peluk gitu. Itu akhirnya kan bakal makin lama makin kotor. Dulu aku tuh gantinya tuh jarang banget, kayak yaudah sebulan sekali. Itu kotor banget kan, dan itu jorok banget kayak. Aku nggak tahu ternyata sepenting itu. Dan sekarang disarankannya sebenarnya hampir setiap hari sekali. Cuman bayangin saya setiap hari udah kayak baju aja aku ganti tiap hari kan. Jadi aku meminimalisir dengan cara 3 hari sekali aku ganti sarung bantal sarung guling gitu. Nah, tips yang berikutnya atau tips yang ketiga itu adalah tips yang aku pakai banget ketika waktu itu pas aku awal datang ke Surabaya. Wajahku itu kan breakout banget ya, breakout yang parah banget. Yang kalau aku lihat muka aku sendiri tuh aku bakal kasihan karena sakit terus sedih lah, pokoknya sedih banget ngeliat muka aku waktu itu. Waktu itu yang aku lakukan itu adalah aku mencari cara dengan mencuci muka menggunakan air mineral. Yes, seperti yang kita tahu kalau misalnya kita mengonsumsi air minum itu kan pasti udah aman buat tubuh ya. Yang artinya tingkat amannya itu pasti lebih aman lagi daripada air untuk mencuci baju, air untuk mandi dan lain-lain. Nah, aku menggunakan air mineral dan kalau misalnya kalian bilang mahal lah, tapi kalau misalnya di waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu krusial kita sangat membutuhkan air yang benar-benar bisa dibilang sangat-sangat bagus untuk wajah ya, dan resikonya tuh rendah. Karena kan kalau misalnya air mineral mungkin resiko nggak cocoknya lebih kecil daripada air PDAM atau air tanah, apalagi air tanah gitu kan. Jadi pada saat awal-awal aku banyak banget menggunakan air mineral, tapi setelah sudah mulai sembuh, aku meminimalisir kembali menggunakan air mineral. Sekarang aku sudah bisa menggunakan air yang normal, kayak gitu. Jadi kita perbaiki cara-caranya yang mungkin hal-hal penting tapi kita nggak tahu. Nah, yang keempat itu adalah cari, kalau buat aku, skincare yang penting. Skincare yang penting itu adalah kamu nggak usah pakai serum, toner, dan lain-lain dulu di saat kamu lagi breakout. Aku fokus di sabun cuci muka sama moisturizer. 2 ini. Ya, kenapa nggak sunscreen? Sebenarnya ada tambahan sunscreen waktu itu. Serum juga aku sempat pakai serum. Tapi setelah aku pikir-pikir ulang, pada dasarnya semuanya itu adalah moisturizer. Baik sunscreen sekalipun, tapi dengan tambahan SPF. Ya, moisturizer juga mungkin ada yang udah tambahan SPF. Tapi basically itu semuanya itu adalah moisturizer. Jadi yang aku cari itu adalah sabun cuci muka yang memang cocok banget buat aku. Dari mana tahu indikatornya? 4 tahun yang lalu aku mengonsumsi satu facial wash yang terus-terusan aku konsumsi karena aku pikir kayaknya bagus, nggak nimbulin masalah, nggak breakout dan lain-lain. Tapi jerawatnya itu tetap muncul. Jadi ya udah tetap breakout, dan dalam pikiran aku kayaknya memang aku kayak gini deh wajahnya gitu ya. Ini pola pikirnya aku kayak gitu. Ini BTW aku nggak pakai filter. Kayak gini wajah aku. Kalau misalnya make upan, kalaupun nggak make upan, ini paling bekas-bekas kemerahan aja. Nah, di waktu itu aku berpikir seperti itu, dan ternyata adalah pikiran yang bodoh. Karena kalau misalnya skincare kita, apalagi basic skincare kita cocok, itu nggak akan sampai terus-terusan muncul jerawat. Justru wajahnya tuh bakal normal. Bukan artinya acne prone itu harus selalu punya jerawat. Acne prone itu adalah wajah yang sering kali suka ke-trigger untuk punya jerawat. Tapi bukan artinya acne prone itu selalu harus punya jerawat kayak gitu. Nah, ada orang-orang yang misalnya sedikit-sedikit sensitif, ada orang sedikit-sedikit jerawatan. Nah, sensitif itu kan bisa jadi dia wajahnya meruam, terus ada wajahnya kemerahan, ada wajahnya dan lain-lain ya. Ada bentuk wajah-wajah tertentu. Nah, tipe wajah aku itu acne prone skin. Jadi, wajah itu ada bekas-bekas kemerahan yang dia tuh menahun lah, susah banget untuk disembuhkannya. Terus lebih cenderung sulit untuk disembuhkan, dan acne prone itu lebih sering ke-trigger karena misalnya ada hal-hal tertentu aku tuh bakal jerawatan kayak gitu. Jadi aku mencari cara gimana tuh supaya aku mendapatkan facial wash yang memang cocok sama aku. Akhirnya aku coba-coba ini dan itu sampai akhirnya aku nemuin satu facial wash yang cocok buat aku, dan aku pakai itu terus, dan ternyata bersih.
facial wash aku bersihin, terus moisturizer juga aku bersihin. Kalau kalian cari moisturizer ya udah banyak di TikTok aku share semua moisturizer aku pakai atau apa aja. Dan puji Tuhannya, kalau aku endorse sesuatu atau aku memberitahu sesuatu, memakai sesuatu itu memang aku pakai. Jadi aku nggak cuma kayak gitu, nggak. Aku emang udah trial sebelumnya dan aku udah pakai. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat reviewnya, lihat aja langsung dari skin progress yang aku tampilkan di situ. Kalau misalnya nggak cocok ya nanti akan kelihatan breakout, ya wajar gitu kan, karena memang nggak cocok dan kalian akan lihat sendiri gitu. Misalnya seberapa jauh sih progress aku menggunakan satu moisturizer ini, seberapa jauh sih aku menggunakan produk yang ini dan ini, itu ada dari skin progressnya kelihatan step by stepnya dan perubahan wajah aku seperti apa, begitu ya. Terus yang berikutnya adalah atur pola tidur kalian. Usahakan selalu 7 atau 8 jam, minimal 7 jam lah ya. Kalau misalnya 8 jam mungkin di atas usia aku atau di bawah usia aku kali ya. Kalau aku sih 7 jam. Aku menetapkan seenggaknya tidur 7 jam. Jadi misalnya kalau bisa sih jangan begadang kayak aku ya. Karena kalau aku ada beberapa pekerjaan yang memang harus diselesaikan sampai larut malam. Kalau bisa dari jam 10 kalau udah tidur bisa dibangun jam 5. Itu kan enak tuh, morning person tuh kalau buat kalian suka morning person. Kalau aku biasa kalau tidurnya kadang suka di jam 12, aku bangun jam 7. Wow, bangunnya siang banget ya, karena kerja aku sekitar jam 10-an. Jam 10 tapi sampai malamnya lagi. Makanya mungkin pola aku berbeda dengan teman-teman semua. Teman-teman ada yang kerjanya justru dari pagi, ya berarti kalian tidurnya lebih cepat. Kalau aku tidurnya lebih lama karena waktu kerja aku justru kebalikan dari kalian. Aku tidur lebih lama karena waktu kerjaku dimulai dari siang hari, kayak gitu guys. Selain tadi kalian mengatur pola tidur, mengatur cara kalian untuk berolahraga, olahraga tipis-tipis juga oke banget. Kalau aku biasanya ya lari-lari treadmill aja, itu pun aku nggak sering. Jadi kalau misalnya dibilang, "Kak, kasih tips olahraganya," guys, aku masih belum menerapkan olahraga dengan baik. I'm so sorry. Jadi aku cuma bisa menerapkan apa yang memang dokter katakan dan perkatakan. Kalau misalnya bisa ya lebih baik kayak gitu. Tips yang terakhir buat aku dan dari aku itu adalah kurangi gula. Please. Kalau ada yang sweet tooth di sini yang ngerasa aku tuh suka banget makanan manis, itu jahat banget loh. Makanan tepung-tepungan, makanan yang usahakan hindari yang dari produk ya, yang kayak susu, yogurt, terus telur, itu lebih baik kalian hindari. Terus makan makanan kayak kacang-kacangan, sama makan makanan yang mengandung banyak gula, tadi aku sebutin itu 3 hal yang wajib banget kalian hindari. Fast food udah jelas ya, kalau itu udah nggak usah disebutin, kayak udah tahu semua orang kalau fast food nggak bagus buat tubuh secara general loh, terutama apalagi untuk yang acne prone ya kayak gitu. Jadi kalian hindari semua makanan-makanan itu. Oh, kalau misalkan berpikir gula sangat tidak berpengaruh, no, coba kalian puasa gula. Aku tuh kalau dibilang makan manis, mungkin dalam 1 bulan kebelakang tuh mungkin cuma 2 atau 3 hal yang manis yang pernah aku cobain. Es teh manis sama cake itu pun cuma sepotong. Ya, sepotong atau setengahnya. Jadi kayak cake segini misalnya, aku bakal bagi. Aku cuma kuat makan manis segini. Dan ternyata tuh berpengaruh banget. Aku tadinya cukup sering makan manis, tapi entah gimana, aku jadi nggak terlalu suka makan manis sejak udah puasa. Puasa manis ya. Jadi aku kayak pas ngeliat manis tuh, rasanya tuh sakit gitu bibir sakit itu lidah kayak gitu. Jadi kalian coba cari polanya supaya kalian bisa tidak terlalu mencintai makan makanan manis karena itu berpengaruh. So guys, itu dia tips dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan semoga bisa menolong kalian. Dan kalau tips aku menolong kalian, please bantu aku untuk like, comment, share, and subscribe video YouTube aku, karena aku bakal share semua tips-tips yang memang kalian butuhkan. Dan gak lupa juga kita bakal bertemu di podcast aku berikutnya. So, itu dia dari aku. Bye, see you guys.